Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio bongkar daripada dirinya yang dicopot karena tak ikuti permintaan atau perintah Jokowi soal promosi perwira. Jadi mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengungkap alasan dirinya diganti dari jabatan sebelum memasuki masa pensiun. Jadi beliau belum pensiun sudah dicopot oleh si Jokowi ya, si Jack, waktu 2 periode dia menjadi presiden. Tentunya ini menjadi sangat luar biasa, miris sekali ya kan teman-teman. Sekelas Panglima TNI Jenderal Bintang 5, nggak ada apa-apanya di bawah presiden, bayangkan. Kita lihat dulu video berikut ini, alasan kenapa Jenderal Gatot diberhentikan ya. Pernyataan dari beliau Jadi saya langsung. ulangi, kalau kita Indonesia ingin naik kelas seperti yang Pak Gaban sampaikan, nggak usah banyak-banyak deh. 70% politik, 20% ekonomi, 10% keberuntungan. Dan punya pemimpin yang berani, yang tidak punya masalah, tidak punya latar belakang. Tanpa itu nggak bisa. Kalau semuanya tersandera, tinggal nih. Karena itu saya juga suka menyandera. Ya, saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek kan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan apa tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, tidak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan, nggak nurut. Tapi tidak bisa, TNI adalah institusi yang besar bukan karena besarnya. Betul. Dia adalah prajurit yang dilatih, dipersenjatai, diorganisir. Kalau pemimpinnya nggak benar, bahaya sekali. Benar. Apalagi negara yang lebih kompleks. Saya tidak panjang lebar, hanya yang saya sampaikan ini itu sebenarnya adalah saya memprovokasi Partai Umat. Manis ya. Mengapa saya memprovokasi? Saya ini punya cucu. Jadi saya titip masa depan cucu saya kepada Partai Umat agar tidak jadi budak di negeri sendiri. Betul. Yang jelas begini ya. Jadi sekelas Panglima TNI saja yang sangat luar biasa tegas, keras kepada bawahan. Ini Jenderal Bintang 3 disuruh turunkan berat badan 6 kilo dulu baru bisa jadi Bintang 3. Nggak bisa ya kan. Ujung-ujungnya apa? Ya dicopot oleh Presiden Jokowi waktu itu. Padahal beliau sudah sangat luar biasa menerapkan kedisiplinan yang sangat luar biasa di institusi Polri. Masa TNI buncit-buncit ya kan, memalukan. Apalagi sekelas jenderal buncit-buncit, mati saja, jangan jadi jenderal TNI ya, kalau seperti itu ya kan teman-teman. Jadi sudah sangat luar biasa. Yang jelas Jenderal Gatot ini beliau sangat luar biasa. Beliau nggak buncit teman-teman ya. Panglima TNI, insya Allah luar biasa. Kita lihat video selanjutnya teman-teman semuanya. Membongkar kode geng Solo. Kita lihat dulu video ini. Gue berani taruhan lo pasti nggak sadar betapa rapinya sistem yang lagi mengendalikan dinamika politik kita sekarang ini. Oke, sini ngumpul. Kita bedah datanya bareng-bareng. Di Explainer kali ini kita bakal bongkar habis sebuah anomali yang gila banget. Gimana ceritanya sebuah jaringan politik lokal dari kota kecil pelan-pelan bisa nge-hack sistem nasional dan sukses nguasain puncak kekuasaan selama 1 dekade penuh. Ini murni pola yang terekam dari data dan sejarah politik kita ya. Fakta gilanya tuh gini, coba deh lo pikirin. Kita-kita yang warga biasa ini kerja banting tulang dari bawah, nunggu bertahun-tahun rasanya cuma buat naik jabatan 1 level aja di kantor, ya kan? Kadang udah lembur tiap hari pun masih aja disalip sama orang dalam.
Sakit sih. Betul. Tapi di sisi lain, ada segelintir elit politik yang karirnya itu bisa meroket tanpa rem. Seolah-olah hukum gravitasi karir tuh nggak berlaku buat mereka. Kenapa bisa gitu coba? Gini, sistem normal itu ibarat lo lagi antre di kasir Indomaret pas tanggal tua. Panjang, lama, dan lo harus nunggu giliran sesuai aturan. Nunggu seberapa lama lo udah kerja dan ngabdi di sana. Tapi, bayangin ada yang namanya jalur VIP. Kita sebut aja Solo Connection. Kalau elit ini masuk jalur VIP, mereka tuh nggak butuh waktu puluhan tahun buat ngantri. Promosinya kilat, lompatan kekuasaannya masif banget, dan semuanya cuma didasarkan pada dua hal utama. Kesetiaan mutlak dan asal daerah, atau rekam jejak tugas yang sama. Gokil kan bedanya? Nah, inilah realitas dari apa yang media dan pengamat sering sebut sebagai geng Solo. Tapi tunggu dulu, perlu dilurusin ya. Geng Solo yang lagi kita bahas ini jelas bukan geng motor atau kelompok preman jalanan. Secara politis, menurut para pengamat, ini tuh murni sebuah jaringan patronase. Sederhananya, ini adalah sebuah circle of trust atau lingkaran kepercayaan yang dibangun rapi sejak era 2005 waktu Joko Widodo masih jadi wali kota Surakarta. Alih-alih pakai standar meritokrasi biasa, yang mana jabatan diisi murni berdasarkan siapa yang paling pintar atau kompeten, jaringan ini lebih memprioritaskan loyalitas penuh, kedekatan personal, dan koneksi kedaerahan. Mesin politik ini sengaja dirakit dari awal buat jadi tameng anti peluru bagi agenda presiden. Dan lo tahu gimana cara mereka bagi-bagi tugas? Kalau lo suka main game, nyusun jaringan ini tuh persis banget kayak milih line up di game Magic Chess. Daging banget nih, lo harus punya sinergi faksi yang pas biar meta lo nggak terkalahkan. Di faksi birokrasi dan politik, ada FX Rudi yang jaga base utama di Solo, Ganjar yang ngamanin suara Jawa Tengah, Pratikno ngurusin birokrasi istana, dan pastinya Luhut Binsar Panjaitan yang sering dilabeli pengamat sebagai Perdana Menteri de facto buat beresin semua urusan. Terus kita geser ke faksi militer dan keamanan. Di situ ditugaskan Listio Sigit yang megang komando polisi, Hadi Tyahjanto dan Andika Prakasa di pucuk TNI, plus Muldoko yang jadi pelindung harian istana. Nah, sebagai penyempurna kombo, faksi relawan dan keluarga dimainkan oleh Budi Arya dengan projonya, serta Gibran dan Kaesang. Bayangin, sinergi tiga faksi ini ngehasilin formasi pertahanan yang nyaris absolut. Setiap susunan bidak tadi itu nggak ada yang kebetulan. Semuanya punya tujuan yang logis dan sangat taktis. Tujuan utama dari meta kekuasaan ini adalah memastikan stabilitas absolut tanpa ada gangguan yang berarti dari pihak oposisi. Coba deh lo pikir, kalau loyalis yang pegang kendali di TNI dan Polri, otomatis nggak akan ada pemangkangan kan? Kalau orang kepercayaan yang duduk manis di birokrasi, semua program bisa dieksekusi cepat tanpa hambatan struktural. Jaringan ini emang dibentuk sebagai sistem peringatan dini, sampai akhirnya bisa mengamankan penerus melalui dinasti politik. Semuanya serba terukur. Nah, ini poinnya. Tahan dulu, lo harus denger bagian akhirnya, karena ini bakal ngerubah total cara lo ngeliat dinamika istana. Jangan di-skip, karena rahasia dapur dari data yang mau gue bahas abis ini bakal bikin lo 100% paham sama apa yang lagi terjadi persis di depan mata kita hari ini. Oke, coba kita zoom out sebentar, kita lihat timeline evolusinya. Skalanya ini luar biasa masif loh. Berawal dari 2005 sampai 2012, ini awalnya cuma sekedar penguasaan lokal di Surakarta doang. Terus lompat ke periode 2014 sampai 2019, mereka mulai ekspansi besar-besaran masuk ke ring satu istana dan ngeganti pucuk kepemimpinan militer pakai orang-orang yang punya rekam jejak tugas di Solo. Puncaknya di 2019 sampai 2024, terjadi konsolidasi nasional, rival yang tadinya berantem digeser jadi kawan, dan dinasti politik secara agresif dibangun. Tapi perhatiin deh era 2024 ke atas, fase permainannya bergeser drastis jadi pecah kongsi dan adaptasi. Tahun 2024, ini dia nih, tahun di mana seluruh tatanan itu diuji habis-habisan. Ini adalah turning point paling krusial. Prabowo Subianto resmi naik tahta sebagai presiden, dan pelan tapi pasti dinamika kekuasaannya berubah drastis banget. Mulai berhembus kencang sebuah proses yang sering disebut-sebut oleh para pengamat politik sebagai fenomena dejokowinisasi. Kontrasnya tuh kerasa banget sekarang. Balik lagi ke analogi game tadi, ini tuh ibaratnya lagi kejadian ganti server. Jaringan lama mulai kehilangan dominasinya. Luhut perlahan mundur karena faktor usia dan masuknya era baru. Budi Ari, si loyalis garis keras yang sempat masuk kabinet, tiba-tiba dicopot dari jabatan menterinya. Ganjar, ya udah tersisih sejak Pilpres kemarin. Di sisi lain muncul yang namanya meta baru. Prabowo lagi secara aktif merapikan barisannya sendiri. Dia naruh orang-orang kepercayaannya di posisi-posisi vital pertahanan, kepolisian, dan kabinet. Pesan dari sumber data ini jelas banget. Penguasa baru nggak akan pernah membiarkan ada matahari kembar bersinar di langit istana. Kekuasaan penuh itu mutlak harus ada di satu tangan.
Terus Betul. pertanyaannya, gimana taktik sisa-sisa elit jaringan lama ini biar nggak ikutan tenggelam? Jawabannya, mereka pakai taktik ganti jubah. Langkah pertama, ganti kendaraan politik. Gibran merelakan posisinya di PDIP, sementara Kaisang ngambil alih PSI buat ngeraup suara demografi yang bega. Langkah kedua, mereka melebur sepenuhnya ke barisan penguasa baru. Mereka ikut aja arusnya Prabowo. Dan langkah ketiga, pastinya mengamankan posisi yang menjamin kelangsungan pengaruh mereka, yaitu dengan mejennya Gibran sebagai wakil presiden. Jujur, ini Iya. adaptasi tingkat tinggi sih, biar warisan mereka tetap relevan di meta yang baru. Jadi, nyampe deh kita di pertanyaan besarnya sekarang. Apakah ini benar-benar akhir dari dominasi geng Solo karena perlahan mulai digeser oleh meta penguasa baru? Ataukah jangan-jangan mereka ini sebenarnya cuma lagi ganti jubah dan ganti server sambil nunggu momen yang pas banget buat kembali ngatur ritme di dekade berikutnya? Coba deh, gue benar-benar pengen denger pandangan lo soal pola ini. Kira-kira taktik ganti jubah ini bakal berhasil nggak sih ke depannya? Langsung aja drop opini lo di bawah, karena ngebongkar strategi para elit ini emang nggak akan pernah ada habisnya. Nah, betul. Jadi begini ya, lebih tepatnya begini. Mengapa Jokowi mengambil Prabowo Subianto sebagai oposisi menjadi Menteri Pertahanan? Dari situ saja kita sudah bisa melihat bahwasanya memang Prabowo ini berkhianat ke partai yang mengkaderkan dirinya sebagai calon presiden. Yang kedua, setelah beberapa tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan Jokowi, Jokowi otomatis tidak bisa menjabat sebagai presiden ketiga periode karena dua periode saja. Kalau sudah 3 periode mungkin hancur lebur negara ini, teman-teman semua. Dan yang terjadi apa? Nah, Prabowo diangkat menjadi pertahanan tentunya di bawah matra ya, nggak sembarangan. Pastinya Pak Prabowo kalau mau jadi Menteri Pertahanan ya harus punya beberapa kualifikasi dan syarat-syarat yang berlaku. Apalagi menjadi presiden setelah beberapa tahun menjadi Menteri Pertahanan, keinginan Prabowo dari 2000 berapa ya teman-teman, dia ingin menjadi presiden 2004 ya, kalah dari Jokowi 2000 berapa ya, gue lupa, 2014 ya kalau nggak salah. Gagal, akhirnya Jokowi menjadi presiden 2 periode. Nah, setelah sekarang Jokowi sudah tidak bisa 3 periode lagi, Jokowi mengusulkan Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Tentunya tidaklah gratis dengan syarat-syarat yang berlaku, yaitu syaratnya apa? Syaratnya adalah menjadikan Gibran sebagai wapres atau wakil presiden sehingga geng Solo ini masih memiliki kekuasaan daripada tangannya Gibran sebagai wakil presiden. Tidak ada kemungkinan ya, tidak bisa dipungkiri 2029 ya, kalau Prabowo Subianto masih panjang umur, sehat walafiat, mungkin Prabowo Subianto akan mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Wapresnya bisa saja diganti atau bisa saja Wapres Gibran Rakabuming Raka ini selaku anaknya Raja Jawa si Jokowi bisa saja mencalonkan diri sebagai presiden. Bayangkan untuk menjadi wakil presiden saja diubahlah daripada undang-undang mengenai umur batas usia sebagai wapres. Yang mana Gibran tidak cukup umur dan disidang ulang oleh keluarganya sendiri di MK dan jadilah dia sebagai wapres karena umurnya sudah diganti di undang-undang tersebut. Tentunya seperti itu ya teman-teman. The power of Jokowi ini sangat luar biasa. Orang-orang orang-orang yang mendekat dengannya ya harus balas budi terhadap dirinya, nggak bisa sembarangan. Pokoknya power Jokowi ini termul-termulnya luar biasa banyak untuk menyerang orang-orang kalau misalnya Prabowo Subianto berkhianat. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Kita lihat dulu komentar berikut ini. Mantap pengarangnya. Kenapa geng Solo masih ada di pemerintahannya Prabowo sampai sekarang? Lah Bowo gak bakal jadi presiden tanpa bantuan geng Solo. Nah, betul. Jadi lagi disingkirkan pelan-pelan. Coba perhatikan polanya. Kelamaan Wowo bersihinnya. Pasti berhasil, soalnya adaptasi mereka lumayan rapi. Barisan Prabowo semua masuk penjara ke depan. Waduh. 2029 pilih siapa? Pilih siapa nih teman-teman? Pilih yang bukan bagian dari pemimpin saat ini, itulah yang harus dipilih. Nah, betul. Siapa lagi kalau bukan Anies Rashid Baswedan 2029 menjadi RI 1 Presiden kita tercinta. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.